bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca selama beberapa waktu belakangan ini ya dari kitab surat Yakobus. Kita akan melanjutkannya hari ini di Yakobus 4 ayat 4 sampai ke 10. Saya ajak kita sekalian bisa membuka Alkitab kita. Kita akan bersama membaca ya Yakobus 4 ayat 4 sampai dengan ke 10. Teman-teman bisa baca di tempat teman-teman masing-masing dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Beginilah bunyi firman Tuhan yang tercatat di Yakobus 4 ayat 4 sampai 10. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar pembacaan firman ini, tapi juga menyimpannya dalam hati, dan kiranya Roh Kudus yang membimbing dan menolong kita untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman sekalian, saya mau mengawali pemberitaan firman hari ini dengan membagikan sebuah kisah antara saya dengan seorang sahabat saya yang bersama-sama studi di saat selama 4,5 tahun terakhir ini. Persahabatan kami dimulai di semester 1, yaitu di di pertengahan tahun 2017 ya, bagian akhir pada tahun 2017 itu kami memulai persahabatan ini dan sampai hari ini ya, walaupun kami tidak lagi ada di satu tempat yang bersama-sama, tetapi bisa dikatakan persahabatan ini masih menjadi sebuah persahabatan yang baik, teman-teman. Teman-teman, yang membuat kami bisa bersahabat dengan baik itu karena kami ternyata banyak kesamaannya, teman-teman ya. Kami itu sama-sama anak tunggal, ya. Kami suka kulineran, ya, mencari makanan-makanan yang enak. Tapi terkadang nggak setiap kali ya makanan yang kami makan itu enak. Terkadang-kadang juga mengecewakan, teman-teman. Ya, kami suka jalan-jalan, ya, kami suka nonton. Cara berpikir dan cara kerja kami itu mirip, teman-teman. Dan terkadang mungkin di mata orang lain terlihat aneh. Tetapi buat kami itu sama, teman-teman. Dan sampai-sampai ada seorang dosen yang bilang, kami terlihat seperti saudara kembar. Nah, teman-teman coba lihat foto ini, apakah kami terlihat kembar atau tidak? Ya, teman-teman boleh memberikan reaction ya. Kalau yang merasa kami kayak saudara kembar, mungkin bisa dikasih thumbs up ya di reaction-nya. Teman-teman, di tengah kesamaan-kesamaan yang kami miliki, ternyata kami juga memiliki banyak perbedaan, teman-teman. Tapi perbedaan-perbedaan itu tidak membuat persahabatan kami menjadi rusak. Nah, buat teman-teman yang mendengar kisah ini, mungkin kamu yang punya sahabat, mungkin kamu pasti akan setuju ya mengatakan, ya, kalau kita punya chemistry yang sama, ya, kita bisa bersahabat dengan seseorang. Ya, benar atau tidak, terlepas dari teman-teman setuju atau tidak, ya. Tapi inilah yang saya rasakan, teman-teman. Ketika ada chemistry yang sama, ada persamaan-persamaan di dalam diri kami, antara saya dan teman baik saya itu, kami bisa bersahabat dengan baik. Nah, buat kamu yang mungkin sampai hari ini belum menemukan seorang sahabat, tidak apa-apa, teman-teman ya. Jangan berkecil hati, jangan kecewa. Saya akan membagikan sebuah kisah yang indah. Ya, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman sekalian hari ini, ada seorang yang mau menjadi sahabat buat kita semua. Bukan hanya untuk saat ini, tetapi dia mau bersahabat dengan kita sampai nantinya kita bertemu dengan dia muka dengan muka, teman-teman. Teman-teman sekalian, dari surat Yakobus 4 ayat 4 sampai 10 yang dibacakan tadi, Yakobus mau mengatakan kepada kita, ya, setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan, Yakobus hendak mengatakan kepada kamu dan saya bahwa kita semua ini adalah sahabat-sahabat Allah.
Teman-teman, saya ulangi sekali lagi ya, kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah menerima anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kita disebut sebagai sahabat-sahabatnya Allah. Kita bukan lagi musuh Allah, teman-teman. Kita adalah orang-orang yang bersahabat dengan Allah. Luar biasa bukan, teman-teman, ketika kita dikatakan sebagai sahabat Allah. Seorang yang dekat dengan Allah. Ketika kita menjalani kehidupan sebagai seorang sahabat Allah, bukankah hal ini adalah sebuah sukacita yang besar bagi kita? Coba bayangkan, teman-teman, ketika kamu punya seorang sahabat, seorang yang bersedia memberikan telinganya kepada kamu ketika kamu curhat. Seorang yang bersedia pergi jalan-jalan ke mall bareng kamu. Seorang yang mungkin kuliah bareng kamu, main bareng kamu. Senang sekali bukan rasanya? Apalagi teman-teman, yang menjadi sahabat kita itu bukanlah seorang yang suatu hari akan meninggalkan kita, tetapi adalah seorang pribadi yang sekali bersahabat dengan kita, dia akan terus dan terus bersahabat dengan kita sampai selama-lamanya. Teman-teman, saya ajak kita, mari kita lihat lebih lanjut apa yang sebenarnya dikatakan oleh Yakobus kepada jemaat yang dia surati tentang menjadi seorang sahabat Allah dan bagaimana kita bisa hidup sebagai sahabat-sahabat Allah, teman-teman. Teman-teman, beberapa minggu yang lalu kita sudah baca bukan di Yakobus dari pasal pertama sampai dengan yang keempat ini ya, kita melihat bahwa Yakobus memberikan kita sejumlah contoh. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, ya, bagaimana kita seharusnya hidup berdasarkan nilai-nilai kerajaan surga. Ya, Yakobus menunjukkan kepada kita ya bagaimana kita perlu mengekang lidah kita, ya, kemudian bagaimana dia menunjukkan kepada kita kita harus meninggalkan hawa nafsu, ya, perbuatan-perbuatan duniawi, dan bagaimana kita butuh memiliki hikmat dari surga, ya, agar pikiran kita, cara hidup kita itu bisa nyambung dengan caranya Allah, sehingga kita bisa bersahabat dengan Allah. Ya, teman-teman, buat orang yang sudah mengenal Allah, tentu saja kita perlu memiliki pikiran yang sama, cara hidup yang sama dengan Allah, biar kita bisa menjadi sahabat Allah. Namun teman-teman, kalau kita perhatikan ya dengan lebih mendetail ya di awal daripada surat Yakobus ini ya sampai dengan bagian awal daripada pasal 4, kalau kita perhatikan bagaimana Yakobus menyapa orang-orang yang dia surati ini, ya dia selalu menggunakan istilah saudaraku yang kekasih. Dia selalu memanggil orang-orang yang dia surati itu dengan istilah saudara. Namun di ayat 4 yang kita barusan baca tadi, ya dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Sebuah kata yang mungkin buat kita rasanya ya nggak terlalu gimana lah ya. Tetapi kalau kita perhatikan ya terjemahan daripada versi lainnya, dalam hal ini terjemahan bahasa Inggris, dikatakan orang-orang yang tidak setia itu sebagai adulterous people, teman-teman. Yakobus menyebut orang-orang yang menerima suratnya itu sebagai orang-orang yang berzinah, teman-teman. Artinya mereka yang tidak setia dengan relasi mereka dengan seseorang. Yakobus menyamakan orang-orang ya yang ngakunya Kristen, ya ngakunya sudah percaya kepada Yesus, tetapi tidak hidup sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, tidak hidup berdasarkan hikmat surgawi yang sudah dia miliki itu sebagai pezina, teman-teman. Orang-orang yang tidak setia di dalam relasinya dengan Allah. Atau dengan kata lain, kita bisa bilang mereka berselingkuh di dalam relasinya dengan Tuhan. Teman-teman, buat orang-orang Yahudi pada masa itu, ya, kata adulterous people ini atau sebuah sebutan yang diberikan oleh Yakobus ini terdengar sangat keras, teman-teman, dan seperti sebuah teguran. Karena mereka teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh para nabi ya kepada nenek moyang mereka di zaman Perjanjian Lama. Buat orang-orang Yahudi ini, ya ketika mereka membaca Perjanjian Lama, ya mereka akan menemukan banyak sekali nabi-nabi itu mereka nabi-nabi itu menegur ya orang-orang Israel pada zamannya sebagai orang-orang yang berselingkuh atau pezina karena mereka memberhalakan dewa-dewa lainnya. Mereka tidak lagi setia di dalam relasi mereka dengan Allah satu-satunya, Allah Yahweh itu, tapi mereka menyembah dewa-dewa daripada orang-orang yang di sekitar mereka. Teman-teman, mengapa Yakobus dalam hal ini mau menyamakan ya mereka itu dengan penyembah berhala? Apakah
maksudnya orang-orang yang menerima surat Yakobus ini mereka menyembah dewa-dewa berhala ya, ataupun dalam hal ini mereka hidup di antara orang-orang orang-orang Yunani dan juga orang-orang Romawi. Apakah mereka menyembah dewa-dewanya orang Yunani dan orang Romawi ini? Kalau kita baca surat Yakobus ini secara keseluruhan, memang kita tidak akan menemukan bahwa mereka itu memberhalakan dewa lain. Tetapi yang mau ditunjukkan oleh Yakobus di sini, dia melihat bagaimana relasi daripada orang-orang yang sudah pengakunya ya percaya kepada Tuhan, ngakunya sebagai orang-orang Kristen, tetapi kalau masih hidup dengan caranya dunia ini, mereka bukanlah sahabat Allah, melainkan mereka adalah musuh Allah. Mereka adalah sahabatnya dunia, teman-teman. Teman-teman, Allah itu adalah Allah yang kudus. Kita sudah tahu bukan sebuah kebenaran yang mungkin teman-teman sudah berulang-ulang kali dengar. Allah yang kudus itu tidak bisa memandang dosa setitik pun, sekecil apapun dosa itu. Kalau demikian ketika kita mau menjadi umat Allah, berarti kita butuh hidup sesuai dengan gaya hidupnya kerajaan sorga. Gaya hidupnya sahabat-sahabat Allah. Atau yang di bagian sebelumnya, di bagian pasal 3 dari Yakobus, itu dikatakan sebagai hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari surga itu, teman-teman. Teman-teman menjadi sahabat-sahabat Allah. Allah menginginkan hati daripada setiap umatnya yang tidak memberhalakan hal-hal yang ada di luar kebenaran Allah. Artinya orang Allah menginginkan hati daripada setiap orang-orang yang percaya kepadanya, hati yang utuh, hati yang secara total mau mempersembahkan hidupnya untuk mencintai Allah, untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Hanya dengan demikian, teman-teman, kita bisa menjadi sahabat-sahabat Allah yang seutuhnya, teman-teman. Teman-teman, mungkin sampai di sini kalian berkata, ya aku tahu aku harus memberikan hidupku yang seutuhnya kepada Tuhan. Tapi bagaimana ya? Aku selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Aku bergumul dengan dosa kemarahanku, keegoisanku. Aku sulit mengekang lidah. Dari mulut yang sama, kalau hari Minggu aku menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kalau hari biasa, ya masih banyaklah kata-kata kotor yang keluar dari mulutku. Aku masih sering memaki orang dengan kata-kata yang kasar. Aku masih suka menyontek. Aku masih iri hati. Aku masih suka berbohong. Mulutku masih penuh dengan dusta. Pikiranku juga kotor. Dan sebagainya, teman-teman. Kalau begitu, masihkah Tuhan bersahabat dengan saya? Atau jangan-jangan Yesus sudah unfriend, sudah delete, ya sudah blok aku dari pertemanan ini. Teman-teman, berita baiknya buat kita. Bagi kita yang sudah menerima anugerah daripada Kristus itu. Pengampunan dosa yang sudah kita terima itu adalah sekali untuk selama-lamanya. Ketika kita sudah percaya kepada Kristus, hutang dosa kita sudah dibayar lunas, teman-teman. Pada saat engkau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Pada saat yang sama, relasi kita dengan Tuhan yang rusak karena dosa itu sudah diperbaiki. Kita bukan lagi enemy of God. Tetapi Yesus menyebut kita friends of God. Yesus menyebut kita anak-anak Allah. Kita adalah sahabat-sahabat Allah. Dan pada saat yang sama ketika kamu dan aku menerima Kristus, Allah Roh Kudus juga tinggal di dalam hati kita. Allah Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita. Dan dia tidak akan meninggalkan kita. Dia adalah pribadi Allah yang akan terus menolong kita untuk berjuang melawan dosa-dosa dan keinginan daging kita, teman-teman. Teman-teman, kita lihat di sini bahwa kita tidak berjuang sendiri melawan keinginan daging kita. Teman-teman, saya ulangi sekali lagi, ini adalah hal yang penting yang butuh kita ingat. Sebagai sahabat-sahabat Allah, sebagai friends of God, kita tidak berjuang sendiri melawan keinginan daging kita. Kita tidak berjuang sendiri melawan hawa nafsu kita. Mungkin melawan kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih sulit kita lepaskan. Kita berjuang bersama dengan Allah. Ada Roh Kudus yang terus menolong kita ketika dosa sudah ada di depan mata.
Bukankah ketika kamu diperhadapkan pada pilihan menyontek atau enggak ya? Bukankah pada saat yang sama ada warning yang diberikan oleh Roh Kudus kepada dirimu? Mungkin ketika engkau hampir marah, bukankah ada warning juga yang diberikan oleh Roh Kudus? Sabar ya, be patient, my son. Ataupun ketika kita hampir melakukan dosa-dosa yang lain, bukankah pada saat yang sama selalu ada warning, ada peringatan, ada Roh Kudus yang terus mengingatkan kita untuk stop, jangan continue. Tapi saya mengerti teman-teman, dan saya juga masih adalah orang yang berjuang melawan kedagingan itu. Terkadang kita masih lemah, tapi jangan khawatir teman-teman. Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Allah terus berjalan bersama-sama dengan kita. Dan Allah terus mau mengubah kita hari demi hari. Agar kita bisa terus hidup sebagai sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya yang kian hari, kian diubahkan untuk semakin mirip dengannya teman-teman. Teman-teman, oleh karena itu hari ini saya mau memperkenalkan sebuah protokol kepada kita semua. Protokol ini bukan saya buat-buat sendiri, tapi protokol ini adalah sebuah protokol yang diperkenalkan Yakobus kepada penerima suratnya. Dan saya pikir ada sebuah protokol yang baik, yang perlu kita hidupi juga. Di samping protokol kesehatan 3M, atau kemarin yang saya pernah, beberapa waktu yang lalu yang pernah saya khotbahkan, menjadi sebuah ilustrasi dari khotbah saya, ada 6M ya teman-teman. Tapi hari ini mari kita lihat 3M saja di dalam protokol menjadi sahabat, atau saya singkat probatnya Allah, teman-teman. Dari Yakobus 4 ayat 7 sampai 10. Kita bisa menemukan bagaimana sebagai seorang sahabat Allah kita bisa menghidupi protokol-protokol ini dengan pertolongan Roh Kudus. Teman-teman, yang pertama protokolnya, M yang pertama, menundukkan diri di hadapan Allah. M yang kedua, mendekat kepada Allah. Dan M yang ketiga, miskinlah di hadapan Allah. Mari kita lihat satu persatu teman-teman MM ini. Teman-teman, yang pertama yang perlu kita lakukan untuk menjadi sahabat-sahabat Allah adalah kita menundukkan diri kita di hadapan Allah, teman-teman. Teman-teman, kita butuh tunduk pada apa yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana kita bisa bersahabat baik dengan sesama kita, dengan teman-teman kita. Bukankah kita juga harus punya pikiran yang sama, ya, cara hidup yang sama. Dengan demikian kita butuh tahu apa yang menjadi kehendak Allah, dan kita butuh untuk ikut apa yang menjadi kehendak Allah itu. Teman-teman, dalam Alkitab tertulis bagaimana kita bisa hidup sebagai sahabat-sahabat Allah. Kalau kita hanya tahu apa yang tertulis di dalam firman Tuhan itu, tidak ada gunanya, teman-teman. Seperti yang Yakobus juga katakan, kita bukan hanya perlu menjadi orang yang mendengarkan dan meneliti firman Tuhan, tetapi kita butuh menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Dan untuk menjadi pelaku itu, kita butuh tunduk pada apa yang Tuhan inginkan. Dengan demikian, baru kehidupan kita bisa menghasilkan buah roh yang sesuai dengan kehendaknya, teman-teman. Itu M yang pertama. M yang kedua, mendekatlah kepada Allah. Teman-teman, untuk menjadi sahabat, ya, untuk bersahabat dengan seseorang, bukankah kita perlu terus menjalin relasi yang dekat dengan sahabat kita, dengan teman kita? Kita butuh terus membangun komunikasi yang intens dengan sahabat kita. Mungkin kita mengatakan sekarang gampang lah. Kita tidak lagi terpisahkan oleh jarak geografis. Satu yang di Amerika, satu di Indonesia bisa bersahabat kok. Ada video call, ada Zoom, ya, ada Google Meet dan sebagainya. Yang perlu saya katakan di sini bukan soal jarak geografis, teman-teman. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini sebagai sahabat-sahabat Allah adalah bagaimana kita berkomunikasi yang intens dengan Allah. Kita dan Allah tidak dipisahkan oleh jarak geografis, karena Allah ada di mana-mana. Allah ada di mana saja, bahkan Allah tinggal di dalam hati kita. Permasalahannya sekarang, apakah dengan jarak yang sudah begitu dekat itu, apakah kita terus berkomunikasi dengan Allah? Bagaimana dengan kehidupan doa kita? Apakah kita membangun kehidupan doa yang terus berkomunikasi dengan Allah? Apakah kita rindu datang dan membaca firman Tuhan dan mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan? Bagaimana dengan pujian yang kita naikkan? Apakah dalam pujian itu kita mengagungkan Allah kita?
Dan apakah kita juga mendengar Allah berbicara kepada kita? Yakobus mengatakan, mendekatlah kepada Allah. Dan kabar baiknya teman-teman, Ia juga akan mendekat kepada kita. Bukan hanya kita yang mendekat kepada Allah, tetapi Allah juga mau selalu dekat dengan kita. Dan yang ketiga, yang ketiga, miskinlah di hadapan Allah. Miskin di sini bukan diartikan nggak punya duit ya teman-teman ya, nggak punya lemah secara finansial, lemah secara keuangan. Tetapi miskin yang saya katakan di sini adalah miskin secara rohani atau miskin secara spiritual. Kita sudah pernah membahas tentang miskin secara spiritual ini 1 tahun yang lalu ketika kita membahas khotbah di bukit, teman-teman. Ini saya ulangi sedikit ya. Miskin yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita menjadi miskin di hadapan Allah, menyatakan ketidakmampuan kita untuk melawan dosa-dosa kita tanpa pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu merendahkan hati, merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, menyesali segala dosa-dosa kita, meratapi apa dosa-dosa yang menghalangi relasi kita dengan Allah. Hanya dengan demikian, teman-teman, kita bisa datang kepada Allah. Karena Allah yang kudus itu tidak bisa memandang dosa. Dan kita butuh kasih anugerah Tuhan itu untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu kita butuh datang, menjadi miskin di hadapan Allah, mengaku segala dosa kita, dan memohon pengampunannya. Dan dengan demikian, kita bisa bersahabat dengan Allah. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu, ya mungkin lebih kurang 1 bulan yang lalu, saya ada dalam suasana yang sangat high tension ya teman-teman. Karena pada waktu itu saya dikejar oleh deadline untuk menyelesaikan tugas akhir saya sebelum kelulusan ini, teman-teman. Dan saya harus menulis bab 4 dari tesis saya yang kira-kira lebih kurang ada 50 halaman, teman-teman. Ya, waktu itu saya masih baru menyelesaikan setengahnya, dan dalam beberapa hari saya harus menyelesaikan bab 4 itu dan dilanjutkan dengan bab penutup di bab 5. Karena saya mengejar tanggal 17 September ini, teman-teman. Ada apa dengan tanggal 17 September? Ya, ini hari Jumat yang biasa aja ya, bukan hari Jumat yang spesial atau gimana. Tetapi hari ini adalah hari yang sudah dipersiapkan oleh pihak kampus, di mana mahasiswa yang mau mau segera lulus ya harus mengikuti ujian ini di ujian tesis atau yang mungkin lebih sering disebut ujian meja hijau ini di tanggal ini, teman-teman ya. Kalau mau mau segera masuk ke ladang pelayanan sebelum akhir tahun ya. Jadi atau bisa dibilang lebih kurang di bulan Oktober atau November. Kalau enggak, saya harus menunggu lagi teman-teman sampai di akhir tahun. Dengan demikian, kalau saya ikut ujian di bulan November itu, artinya saya nanti tahun depan baru bisa menyelesaikan studi ini dan baru bisa masuk ke ladang pelayanan. Teman-teman, saya terus mengejar tanggal 17 September ini ya. Dan tanggal 17 September ini menjadi hari yang saya terus ingat-ingat. Karena menjadi target saya, teman-teman. Saya tidak mau nanti saya undur ya ujian meja hijau saya sehingga mempengaruhi jadwal-jadwal saya yang lain. Jadi beberapa hari menjelang deadline itu di akhir Agustus, saya kerjanya setiap hari hanya duduk di depan laptop dan mengerjakan tanggung jawab saya, teman-teman. Tensi workaholic saya naik dengan begitu tinggi ya. Saya tidak mau menyanyiakan setiap menit yang ada, dan saya juga menghindari banyak pembicaraan dengan orang lain. Pokoknya fokus saya hanya mau mengerjakan dan menyelesaikan tesis saya. Singkat cerita, saya bisa menyelesaikannya, teman-teman. Sebelum deadline di akhir Agustus, beberapa hari sebelum deadline saya sudah menyelesaikannya dan saya memberikan draft, ataupun bukan dibilang draft lagi ya, tapi tesis saya yang sudah jadi itu saya berikan kepada dosen pembimbing. Dosen pembimbing saya bilang kepada saya, oke, saya akan baca dulu, nanti saya baru bisa kabarin kamu apakah kamu bisa ikut ujian atau tidak. Teman-teman, tanpa approval dari dosen pembimbing, artinya saya tidak bisa mengikuti ujian meja hijau. Tapi pada waktu itu feeling saya sudah sangat tidak enak, teman-teman. Karena saya berpikir kayaknya dosen ini tidak mau memberikan saya kesempatan untuk ikut ujian di 17 September. Hati saya sangat bergejolak, saya berontak di dalam hati saya. Karena saya berpikir, wah, planning saya ini bisa rusak ya. Rencana-rencana saya ini bisa kacau balau jadinya nanti kalau misalnya saya tidak diizinkan untuk ujian di 17 September ini. Saya berpikir, kenapa ya dosen saya ini nggak mau kasih saya ujian? Ya udahlah, kasih saya ujian aja. Nanti kalau memang tesis saya ini kurang baik, kan bisa direvisi setelah itu. Teman-teman,
Saya bahkan sampai marah kepada Tuhan. Saya berpikir Tuhan sudah membimbing saya sejauh ini, bahkan bisa dibilang dalam pengerjaan tesis saya ini, semuanya berjalan lancar. Saya tidak menemukan kendala-kendala yang berarti. Pada waktu itu saya berpikir, ya ini kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan biar saya bisa menyelesaikannya pada waktu ini. Sehingga sebelum akhir tahun saya sudah bisa melayani di gereja. Itu yang menjadi pemikiran saya, teman-teman. Dan singkat cerita, tanggal 17 September ini tidak tercapai, teman-temannya. Saya tidak diizinkan untuk ujian di tanggal itu. Tetapi dosen itu menawarkan kepada saya eh, sebuah hal yang baru, teman-teman. Dosen pembimbing saya mengatakan kepada saya, biar saya baca dulu, saya koreksi dulu hal-hal yang kurang. Nanti ketika kamu eh, sudah selesai revisi, mungkin di pertengahan Oktober. Di pertengahan Oktober kamu baru ikut ujian. Nanti biar setelah kamu ujian, tidak lagi banyak direvisi. Kamu bisa langsung masuk ke ladang pelayanan. Teman-teman bisa lihat di sini ya, waktu yang saya planning 17 September dengan revisi-revisi yang ada, nanti saya masuk ke ladang pelayanan itu di mungkin awal Desember. Dan waktu yang diberikan oleh dosen pembimbing saya itu adalah ujiannya di Oktober, kemudian tanpa revisi yang banyak sehingga saya juga bisa masuk di ladang pelayanan di bulan Desember. Sebenarnya tujuan akhirnya itu sama, teman-teman ya. Jadi waktu hanya dimulainya lebih awal dan saya banyak revisi, atau dimulainya lebih akhir tapi tanpa revisi yang banyak, teman-teman. Teman-teman, pada saat itulah saya menyadari, teman-teman, bahwa selama ini saya mengerjakan tesis saya itu hanya berdasarkan kehendak dan rencana saya. Tanpa saya mengobrol dan bertanya kepada sahabat yang telah memanggil saya untuk melayani dia, dan sama saya bertanya kepada sang sahabat yang telah memimpin dan menolong saya dalam pengerjaan tesis ini. Ternyata Tuhan mau bilang kepada saya, no, this is not I want you to do, my friend. I have a better plan for you. Teman-teman, ternyata selama ini saya hanya berjalan sebagaimana yang saya mau, tapi saya belum berjalan sebagaimana yang Tuhan rencanakan dan Tuhan inginkan kepada saya. Saya pikir saya pintar dan saya bisa sanggup menyelesaikan semua itu sesuai dengan kehendak saya. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, melalui pengerjaan daripada tugas akhir ini, Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa ini bukan proyek saya sendiri, tetapi ini adalah proyek antara saya dengan sang sahabat yang sudah memimpin saya sejauh ini. Teman-teman, mungkin di dalam perjalanan hidupmu kamu juga mengalami banyak momen-momen seperti ini. Momen ketika kamu sudah merencanakan, tetapi rasanya berubah. Teman-teman, ketahuilah bahwa kita ini bukan lagi musuh-musuh Allah. Tapi kita adalah sahabat, teman yang dekat dengan Allah. Yesus adalah sahabat kita, dan kita juga adalah sahabat-sahabatnya. Kedatangannya ke dunia ini bukan hanya dia ingin melepaskan kita dari hukuman dosa. Bukan hanya dia mau membawa kita ke surga. Buat apa kita ada di surga kalau kita tidak bersahabat dengan Allah, bukan? Yesus datang dan mati bagi kita. Karena dia mau menjadikan kita sahabat-sahabatnya. Dia mau kembali membangun relasi yang telah rusak oleh dosa itu. Agar kita bisa kembali dekat bersamanya. Kita dapat kembali menikmati relasi yang indah dengan Allah itu. Dan dia mau bersahabat dengan kita. Bukan hanya pada hari ini, teman-teman. Tetapi sampai kita bertemu dengan dia. Di rumahnya yang kekal itu. Sahabat sejati itu mau terus bersahabat karib dengan kita. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita mau bersahabat dengan Allah, teman-teman? Teman-teman, bersahabat dengan Allah adalah sebuah undangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita hari ini. Jikalau hari ini engkau merasa engkau jauh dari Allah, kembalilah kepadanya. Tunduklah di hadapannya. Mendekatlah kepadanya. Dan jadilah miskin di hadapannya. Dan dia mau datang kepadamu, teman-teman. Dia mau datang untuk kembali berelasi indah dengan engkau. Maukah engkau bersahabat dengan dia? Mari kita berdoa.
Teman-teman ambillah waktu beberapa menit ke depan. Teman-teman pikirkan kembali apa yang mungkin selama ini menghalangi relasi engkau dengan Tuhan. Apa yang selama ini membuat engkau sulit untuk datang dan berdoa di hadapannya. Apa yang mungkin selama ini membuat engkau sulit datang dan untuk membaca firman-Nya. Apa yang membuat engkau rasanya bernyanyi dan memuji Tuhan itu rasanya biasa-biasa saja. Ya, hanya kata-kata yang keluar dari mulutku tanpa ada artinya. Teman-teman, apa yang menjadi halangan-halangan itu? Mari kita bawa ke hadapan Tuhan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan akan dosa-dosa kita. Dan percayalah teman-teman, ketika kita datang kepadanya, ketika kita mendekat kepadanya, Dia mau mendekat kepada kita. Saya persilakan teman-teman bisa ambil waktu secara pribadi untuk berdoa. Minta dengan kasih Swantau Andre boleh berdoa bagi kita semuanya. Tuhan, kami